Oke, halo teman-teman. Selamat malam. Sorry kalau aku bilang malam karena aku nge-recordnya di jam 2. Oke, tapi mau kapanpun kalian tonton video ini, aku selalu doain yang terbaik buat kalian. Semoga selalu dilancarkan segala aktivitas yang lagi kalian kerjain. Jadi di video ini aku bakal mengulas kembali eh, praktikum yang udah kita lakuin di pertemuan pertama kita soal visualisasi untuk reporting dashboard. Jujur aku awalnya agak keberatan ya karena device yang aku dapetin itu cuma buat ngejelasin langsung praktek di kelas. Cuma karena aku keinget Razan sempat nanya soal apa sih soal bedanya aggregation dimension sama dimension ya waktu kita bikin dashboardnya. Jadi aku tertarik buat coba ngejelasin di sini. Ini sebenarnya maaf ya teman-teman kalau misalnya nanti bakal banyak self assumption dari aku karena jujurnya aku juga bukan expert practitioner dari SAC sendiri. Di kelas juga aku udah sempat spill kan kalau aku baru belajar. Jadi teman-teman mohon maaf kalau misalnya ya kalau apa sih kalau misalnya eh, aku masih belum bisa efektif buat ngejelasinnya. Cuma aku bakal semaksimal mungkin buat coba bantu supaya kalian bisa lebih paham untuk penerapan dari SHC. Jadi kan teman-teman udah tahu kalau alur pertama kita untuk membuat visualisasi data itu adalah dengan kita menyiapkan datasetnya dahulu. Dataset yang dimaksud itu bukan yang kita nanti pakai apps-nya dataset ya, karena dataset yang kita masukkan di apps ini nggak bakal kita bisa bikin stories yang bisa tuh di modeler. Kalau teman-teman bingung bedain dataset sama modeler, itu udah aku jelasin panjang lebar di sini ya, di data modeling. Ini udah ada perbedaannya. Terus dataset sama data model itu apa? Yang jelas, dataset itu kumpulan data berupa kolom tabel yang dia tuh bisa terdiri dari beberapa entitas. Nanti kan ya, maksudnya entitas itu apa? Karena dia sendiri kan kalian juga udah belajar ya. Jadi ya entitas itu mewakili satu tabel. Jadi dataset itu kan bisa banyak sheet. Sheet itu yang kita sebut juga sebagai entitas. Cuma ini kalau di SAC ya, mungkin kalau teman-teman pernah pakai Power BI, itu tuh, bentar ini, maaf ya teman-teman, tadi Power BI itu not responding, ini aku buka lagi. Jadi kalau di Power BI itu, uh, bedanya sama SAC ya, ini aku ngomongin uh, keunggulan sama kekurangannya. Power BI itu kita bisa import langsung dataset yang dia punya banyak sheet. Jadi kayak uh, ini cocok dibuat dipakai untuk nggak cuma dataset tapi database juga. Tahu kan bedanya dataset sama database? Kalau dataset itu meskipun ada banyak entitas tapi entitas-entitas itu nggak saling berrelasi. Beda sama database. Database itu setiap entitasnya punya relasi. Kita definisikan relasinya. Entah itu one to many. Kalau kita lihat di sini ya, nah ini relasi ini kita bisa kayak lihat uh, semacam desainnya. Ini jadi kayak tugas kemarin di matkul DLH Data Lakehouse. Aku rasa sih kayaknya DD ini yang sekarang ada uh, relasinya sama DLH karena kalian juga mengenal yang namanya dimension sama measure di modeler waktu kita bikin model. Nah, di DLH itu kita fokus buat bikin data warehouse. Data warehouse itu kayak kita uh, merangkum semua database yang nantinya itu kita nggak perlu ngecek satu-satu database, tapi dari data warehouse itu kita bisa dapat insight
yang menyeluruh gitu. Ini buat real case itu kayak misalnya ada perusahaan yang dia punya banyak cabang tuh. Nah, tentu kayak manajemen level atas tuh bakal pusing banget kalau misalnya diminta buat kayak ngecek satu-satu database-nya buat mereka dapetin insight terus kayak mereka ngerangkum lagi. Jadi supaya untuk memangkas cash flow-nya, jadi kayak kita bisa bikin data warehouse. Nah, nanti kayak insight-insight itu bakal kita dapetin kalau di data warehouse itu namanya tabel fakta. Tabel fakta itu yang berisikan misalnya yang nanti tuh bakal jadi acuan ketika mereka bakal bikin sebuah rancangan strategi atau ketika mau mengambil keputusan strategis gitu ya teman-teman. Cuma tetap kalau ngomongin keunggulan juga sebenarnya Power BI juga ada kekurangannya ya dibanding SAC. Kalau Power BI itu ya kita nggak bisa ngerjain bareng-bareng. Jadi kayak misalnya nih aku lagi ngerjain uh, untuk yang part-part ini, terus kayak ntar buat tugas temanku itu aku harus nge-save dulu, terus aku kasih filenya ke temanku buat dia ngelanjutin untuk ngerjain yang ini mungkin, yang cap jumlah mahasiswa dan sebagainya. Jadi kayak kita kewalahan gitu ya, apalagi enggak kalau Power BI itu yang versi gratisan cuma desktop, web base-nya nggak gratisan ya setahu. Jadi kayak ini sih yang menjadi keterbatasan dari Power BI. Terus itu yang akhirnya menjadi keunggulan dari SHC. SHC itu kan web base ya. Jadi kayak buat kita untuk kolaborasi itu lebih eh, kerasa benefitnya. Kita bisa main bareng-bareng, cuma eh, tetap ada kekurangannya. Meskipun kita bisa kolaborasi, tapi itu nggak real time. Jadi kalau misalnya aku melakukan penambahan chart itu aku harus save dulu, terus kayak dari temanku harus kayak apa sih kayak harus refresh dulu SHC-nya baru kayak dia bisa lanjutin. Jadi kayak tetap sih kita harus saling nunggu-nungguan ya buat bikin ya. Tapi at least kayak gak seribet Power BI yang harus ngirim file. Kalau ini kan tinggal login account sama SHC itu nggak gratis. Setahuku ya. Ini aja kita harus ikut lomba baru bisa dapat akses ke platformnya gitu. Itu kalau ngomongin keunggulan kekurangan dari Power BI sama SHC. Terus lanjut eh, kita untuk bikin visualisasi kan tentu harus nyiapin modelnya dan teman-teman pasti udah tahu kalau model itu berangkatnya sih dari dataset juga dataset yang kita import di sini di model start with data next terus kita kayak pilih file lokal terus baru kita ambil file dari komputer kita. Nah, itu nanti kayak dari dataset itu bakal langsung secara automate automate itu dari SAC dikategorikan yang mana yang termasuk measure dan yang mana termasuk dimension. Nah, misalnya kita contoh ke yang dataset sebelumnya ya, yang waktu kita kerjain di kelas. Nah, ini kan measure-nya. Ini terus dimensionnya. Dan perlu teman-teman pahami bahwasanya meskipun ini otomatis di-generate sama SAC, kita tetap punya keleluasaan untuk kita menentukan sendiri uh, mungkin kayak di dimensi itu harusnya ada yang cocok buat jadi miser nih karena kayak dia itu bakal jadi uh, untuk acuan pengukurannya. Nah itu sebenarnya bisa dengan teman-teman klik ini. Misalnya kita pilih tanggal lahir tuh jadi miser, tinggal oh lupa aku kita nggak bisa sembarangan sih buat konversi dimension ya harus cari yang emang benar-benar dia tuh integer karena kan kita tahu kalau misalnya itu harus bisa dihitung jadi harus berupa angka kan kayak ini bisa sih nah di sini emang apa sih ini bisa kita convert ke measure jadi kayak nanti dia bakal langsung pindah ke measure aku lupa measure itu bisa di convert ke dimension ya oh bisa konversi ke dimension juga jadi kayak ini oke sih kalau teman-teman misalnya mau recheck lagi kayak misalnya mau ada yang dirubah itu bisa. Terus
kan sebenarnya di Notion juga udah dijelasin step by step-nya bakal gimana. Jadi setelah kita impor, itu seharusnya kan kita harus ngelakuin yang namanya data checking. Untuk kita cari atau kita temukan anomali atau isu. Nah, biasanya yang menjadi permasalahan itu adalah ketika ada beberapa sel yang dia punya format yang berbeda. Jadi kayak misalnya, eh, ini kita coba ada transfer data dulu. Kalau misalnya itu, ya ini kayak tanggal. Ini kan kayak di setnya itu ini kayaknya bulan deh. Ini tanggal. Nah, kalau misalnya dirubah posisinya jadi tanggal bulan, sementara yang lain itu seragam bulan tanggal, itu kan menjadi sebuah anomali ya, dan itu harus diperbaiki. Jadi kayak misalnya ada anomali di beberapa sel, teman-teman tinggal klik ini, tinggal klik yang icon sebelah kiri, terus klik replace value it, terus tinggal ganti deh ini value-nya apa. Terus kalau misalnya udah, tinggal close data transform. Itu biasanya kalau misalnya ada perubahan, dia bakal tanya mau di save apa enggak. Tapi karena itu enggak jadi ngelakuin perubahan, jadi enggak ditanya untuk uh, mau di save apa enggak gitu. Ya teman-teman, aku yakin sih kalian udah paham ya dengan baca modul apa modul mesin yang aku bikin. Kayak sih teman-teman udah paham, bakal bakal bisa paham tuh ya. Nah, ini sih bagian terpentingnya ya. Karena sebenarnya ya di user itu ada beberapa setting yang bisa kita lakuin. Misalnya kita pilih usernya yang raratannya rapor, kita klik, kita checklist, terus kita klik detail. Nah, di bawah ini ada aggregation. Nah, ini yang menjadi poin dari pertanyaannya Razan. Aku tadi sempat kayak ditanya sama Razan bedanya aggregation dimension sama dimension ketika kita bikin calculation itu apa gitu. Nah, kita coba pindah ke stories ya. Kita coba pindah ke stories. Karena kalau sudah bikin model, kita udah bisa buat bikin storiesnya. Dan seperti yang udah gue jelasin di kelas, kita bisa bikin storiesnya secara manual, tinggal klik responsive, atau mungkin teman-teman mau uh, langsung kayak otomasi dari SAP, kok SAP, SAC-nya langsung, karena SAC juga uh, punya fitur AI-nya, jadi kayak dia juga bisa bikinin dashboard langsung secara otomatis, tapi kita bikinnya yang manual. Nah, di sini pilih yang optimize ya. Karena kalau yang klasik kemarin dari kami coba itu yang bisa diunduh ke perubahan sebelumnya itu. Jadi supaya ada unduh itu udah pilih yang optimize gitu. Nah, sebenarnya ya ketika kita udah sampai di designer mode ini, teman-teman itu bisa coba integrasiin model yang bakal dipakai. Tinggal klik ini kayaknya deh. Bukan. Bentar, apa ini ya? Enggak. Bener sih ini. Insert ya, insert table, terus kayak existing, terus coba select all the mode. Terus pilih deh itu data modelnya. Hmm, Oke, kalau udah, ini apa sih? Kode muncul. Ya masih loading. Oke, dia kayak mau, ini kita remove. Coba kita nambahin chart ya. Ini aku mau coba ngejelasin soal pertanyaannya Razon dulu, kayak bedanya aggregation dimension sama dimension. Kita drag terus drop chart.
Nah, ini teman-teman kalau di desainer mode kita untuk tahapannya itu dibagi dua ya. Dan di sini ada baiknya ketika kita membuat reporting dashboard karena tujuannya kan satu bakal kita sampaikan ke audiens itu kita nerapin best practice-nya yang udah dijelasin sama Bu Raras. Kita pakai 6 langkah data storytelling, di mana kalau di designer mode itu kan dia kebagi dua tahap gitu. Ada builder sama styling. Nah, untuk builder itu mengadopsi dua step awal dari data storytelling. Kita pahami konteksnya, terus yang kedua kita memilih visualisasi yang tepat. Sementara untuk 4 step lainnya itu fokus di styling dari eliminasi kata, terus yang mengatur fokus dari bagian chart uh, yang kita rasa penting, terus memposisikan diri sebagai desainer, terus yang keenam menyampaikan story. Kayaknya ya, aku lupa yang keenam itu. Nah, di Builder kan kita pilih chartnya dan untuk bentar. Eh, Step pertama kan kita memahami konteks data. Oke. Nah, karena kita sudah tahu kalau data ini adalah terkait pendaftar ITS jalur seleksi undangan, maka tentu sebenarnya juga aku rasa Bu Rara sudah menjelaskan ya kalau untuk menentukan konteks itu kita ada baiknya pakai metode 3W. What 3W ya? Aku lupa pokoknya what, echo, who, what sama how. Nah, what-nya di sini kan jelas buat stakeholder ITS yang berwenang. Biasanya sih yang manajemen level atas kayak wakil rektor bidang satu misalnya yang ngawasin akademik sama kemahasiswaan. Terus kalau misalnya lanjut ke what itu berarti kayak kita nentepin tujuan dari kita menganalisis datanya apa sih. Kan jelas kalau kita ngomongin pendaftar ITS, maka tentu ITS pengennya pendaftarnya setiap tahun naik kan. Maka tentu dengan menganalisis data ini kita bisa tahu strategi yang tepat buat diterapin ITS untuk tahun ke depan dalam rangka meningkatkan jumlah pendaftarnya. Terus untuk how-nya itu kita ngelakuin step stories ini, ya kita membuat dashboard reportingnya untuk bisa uh, mencapai tujuan yang udah kita definisikan lewat what itu, lewat menjawab pertanyaan what. So, ya. Terus step kedua ya kita baru masuk ke chart. Kita memilih visualisasi yang tepat. Nah, di sini kita misalnya pengen tahu banyak laki-laki apa sih? Banyak laki-laki perempuan, banyaknya pendaftar yang dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, itu kan kita membandingkan ya, maka kita pakai corporation, setelah kita pakai bar chart. Nah, di sini ada dua, measure dan dimension. Nah, di measure, surat kalau measure doang ya, kalau measure doang itu dia bakal fokus ke satu. Misalnya ini, dia bakal nampilin count-nya ya. Misalnya itu. Bentar. Terus dimensionnya misalnya kita pakai jenis kelamin. Nah, nah ini kalau bisa angkanya 10.000 ya, atau 10 sama 28 deh. Ini kalau bisa angkanya segini ya, itu karena, ini kan 10.000 deh, 10.000, 28.000. Itu karena uh, by default itu SHC ngesam data-data kita. Jadi kayak ngejumlahin nilai dari data-datanya. Kan matematika itu nilai ya, berupa angka. Jadi angka-angka itu kayak dijumlahin semua, terus di kategoriin berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini bakal nggak sesuai sama tujuan yang kita ingin. Iya, tujuan yang kita inginkan. Kan kita ingin tahu
Kayak misalnya rata-rata nilai matematikanya tuh dari antara laki-laki sama perempuan. Maka di sini kita nggak bisa pakai miser yang langsung matematika, tapi kita pakainya yang calculation supaya kita bisa nerapin formula matematikanya. Nah, calculation itu ada banyak nih. Ada calculate, ada restrict, difference form, aggregation, that's difference, dimension to measure, running total. Cuma kayak yang paling sering dipakai tuh tiga ini deh. Calculate, restrict, sama aggregation. Nah, misal kita aggregation ya. Yang paling sering banget yang dipakai tuh aggregation. Nah, kalau tujuan kita tuh kan mau ini ya, mau apa sih? Mau menghitung rata-rata. Maka kita pakai average. Nah, ini kalau penjelasan dari masing-masing operation tuh kayaknya aku udah bikin deh. Aku bikin di stories, itu kayak udah aku jelasin. Nah ini, udah aku jelasin ya teman-teman, kayak buat apa, aggregation itu ada 21 operation, ini kalau silakan teman-teman baca-baca, ini nggak usah dihafal sih, dibaca aja. Ntar kalau dengan seiring berjalannya waktu, kalian sering latihan, pasti bakal gampang ingat. Itu ya. Dan kayak aku juga udah jelasin soal research measure di sini, terus juga apa sih calculate bisa. Nah, kita pakai average. Karena kita udah yakin data yang nggak ada yang nol dan nilai yang nol, maka kita pakai average aja. Nah, terus kalau kita pakai jenis kelamin kan, sebenarnya aggregation dimension itu, uh, aku lupa, itu kayak dia mengelompokkan data sebelum diagregasi. Iya. Di mana ya? Bentar, aku bikin penjelasannya. Aku lupa guys. Pokoknya aku sempat belajar itu aggregation dimension itu dia dimension kan sebenarnya kategorikal ya. Jadi kayak dia mengelompokkan datanya tapi kayak sebelum diagregasi. Jadi kalau di sini kita average maka dikelompokkan sebelum di average. Jadi kayak grup by gitu loh. Nah, di sini karena kita pilihnya jenis kelamin, makanya pakai jenis kelamin. Misalnya satu matematika, oke. Nah, tapi kenapa datanya tetap sama ya? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya, teman-teman. Kenapa bisa datanya tetap sama? Padahal kayak kita udah pakai calculation kan di sini. Kenapa datanya masih sama? Nah, itu aku awal juga sempat kayak pusing ya, kayak ini kenapa bisa salah? Karena aku belajar-belajar dari forum S1 juga, harusnya kayak isinya gitu. Cuma ternyata eh, aku kayak nemu satu artikel gitu yang jelasin kalau by default itu dia di sum. Jadi kalau meskipun kita pakai calculate di sini, dia tuh bakal apa sih, ngesum terus kayak di sini kan algorithm dimension itu jadi selamin. Nah, nanti tuh eh, dia nggak bakal gimana ya bilangnya, ya. Pokoknya teman-teman kalau misalnya mau tetap mempertahankan jenis kelamin di sini ya, kita tuh harus merubah apa sih defaultnya dari SHC tadi. Kan dia defaultnya sum ya. Nah, merubahnya itu di sini. Merubahnya itu di sini. Di aggregation. Aggregation, exception, aggregation type. Nah, apa sih exception aggregation type itu? Exception aggregation type itu mana ya? Di data modeling kayak aggregation, exception aggregation type itu kita melakukan perhitungan yang akan digunakan untuk menangani nilai-nilai yang tidak biasa atau eksternal di dalam data. Jadi pokok intinya kita merubah
default sum itu. Jadi kalau kita mau average ya, jadi kita average. Terus kita pilih dimensinya. Kalau kita mau jenis kelamin tuh. Terus kalau misalnya nanti mau nentuin nilai matematika berdasarkan daerah atau mungkin kayak tahun dan lain-lain misalnya, kalau mau diterapin ke all member juga nggak masalah. Tapi kita coba jenis kelamin ya. Jenis kelamin, terus oke, terus ke bawah. Enggak sih, kita save dulu. Nah, terus ini coba kita refresh. Sekarang saya salah deh, salah milih tabel. Karena teman-teman kayak itu salah milih tabel. Eh, ini data mana yang aku pakai? Oh, dia nggak update. Ntar ya, ini kenapa ini? Eh, Rich, ini kelamin. Oke. Itu nggak berubah ya. Tadi matematika nggak sih? Loh, aku nggak kesimpan ya. Rich, terus kita pilih jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Oke, coba lagi ya. Ntar kita ke pause dulu. Kayak tuh data saya salah. Kalau teman-teman sorry, kita harus nerapin ke semuanya deh. NSN, all member. Dia baru bisa ini hasil rata-rata matematika untuk peserta laki-laki, peserta perempuan dengan kita pakai kalkulasi yang berdasarkan kok kok masih NS. Ntar ya, aku pause dulu. Oh, aduh, maaf teman-teman, ternyata aku salah pakai model ya, karena harusnya juga akunnya banyak yang pakai. Jadi kayak ada banyak data apa ada model yang dibuat. Ini udah bener sih model yang aku pakai di sini. Nah, ini akhirnya kita bisa aggregation dimensinya pakai kategori yang sama seperti dimensi yang di luar. Nah, di sini kalau misalnya kita ganti misernya ya, kita ganti nggak pakai matematika. Karena di sini cuma matematika doang nih yang kita pakai extension aggregation type-nya. Ada dua. Nah, ada dua sih. Ada satu doang nih matematika doang. Dan kita pakai bahasa Indonesia. Dia pasti bakal ngesam lagi nih. Pasti ngesam lagi. Nah, ngesam lagi nih. Karena yang bahasa Indonesia nggak kita rubah itu. Oke, kok nggak kita rubah sih? Nggak kita tambahin accession aggregation type sama dimension. Karena emang by default itu udah ngesam. Nah, tentu kayaknya ribet ya kalau misalnya kita harus apa sih kayak harus misalnya mau ngeratain satu nyari rata-rata satu. Solusi dari aku mungkin eh, kalau misalnya ada
kayak ini harus gue tunjukin di ada bentar, ada dataset yang kolomnya unik ya. Misal kayak ini unik nih, ini pasti unik. Dia pasti bakal beda setiap baris ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 400, satu. Nah, ini pasti unik. Nah, itu bisa kita pakai buat jadi acuan aggregation dimensionnya. Ini pasti bakal dapat rata-rata yang sebenarnya. Jadi solusinya ada dua sih. Kalau misalnya data yang ditarik itu sesuai. Yang pertama, kalau teman-teman mau pakai dimensionnya yang sama kayak yang ini, jenis kelamin buat aggregation dimensionnya, pakai jenis kelamin. Teman-teman harus setting di apa sih di sini eh untuk measure yang bahasa Indonesia harus disetting untuk exception yang apa. Kalau average ya average. Tapi ini kayak cuma terbatas satu deh. Jadi ya, tapi memang biasanya sih untuk exception replacement type itu pakai average buat orang-orang untuk ngakalin SHC yang dia itu ngesam ya, defaultnya ngesam. Tuh. Tapi kalau misalnya mau yang shortcutnya yang nggak perlu nyeting kayak ini manual, ini tinggal pakai dimension dimension yang dia tuh nilai datanya unik, misalnya NSN. Nah, dia pasti bakal langsung nampilin rata-ratanya. Tuh, kalau misalnya kalian minta penjelasan yang ini ya, yang kayak apa ya, aku lebih bisa ngejelasin by praktisnya langsung ya. Tapi kalau jelasin kayak di behind the scene aku masih kurang bisa menjelaskan yang teman-teman. Tapi pokoknya itu kalau dari asumsi sih gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kita, ya kan emang yang bahasa Indonesia nggak kita setting ya di sini untuk extension aggregation patch sama yang dimensionnya. Nah, dia pasti bakal datanya di sum gitu. Jadi kalau saranku sih ya, kalau misalnya ada kolom data yang dimension nilainya unik, kayak NSN ini ya pakai ini aja. Dia bakal ngesum. Tuh. Itu ya. Aku mohon maaf buat Razan, khususnya buat Razan, kalau misalnya masih kurang bisa menjelaskan banget ya. Cuma kayak itu. Kalau misalnya nanti kalian ketika pakai dataset yang lain ya, coba cari nilai data yang unik itu buat jadi nanti di calculation buat pakai kita untuk apa sih, jadi acuan untuk aggregation dimension ya. Kalau misalnya ngerasa ribet buat nyeting satu persatu nih, kan ada banyak nilai raportnya. Kita setting satu extensionnya pakai average semua gitu. Nah lanjut, kalau di apa sih di tutorial yang di kelas praktik komputer di kelas itu kan selain kita bikin ini kita juga bikin chart yang lain ya line chart. Line chart itu ya sesuai tujuan visualisasinya buat kita melihat pola tren dari data yang historis yang melibatin uh, variabel kayak tanggal, date, pokoknya date. Kita pakai misalnya berarti di sini calculation lagi, terus pakai aggregation. Hmm, aku lupa ya tadi. Oh, kita coba cari total pendaftar ya dari setiap tahun. Kita pakai sum terus ini sama teman-teman. Kalau misalnya enggak sih, ini bisa sih kalau misalnya kalau mau kita pakainya tetap ini sih, tetap NSN ya. Kalau misalnya kita pakai nama peserta nih buat aggregation dimensionnya, terus ini kita pakai ID. Karena ID yang mewakili ini kan baris data buat keseluruhan. Nah, dia bukan bit apa entar. Jadi dimensinya kita ganti ke tanggal.
dia tetap ngesam itu datanya sampai 80, aku nggak tahu nih 84.000 apa 84. Pokoknya datanya nggak segini, soalnya kan kita tahu kalau yang benar itu 411 kan. Aduh bisa ya, bisa nggak ya di sini? Ini cuma nampilin 100 lagi, pokoknya 411 gitu. Nah, solusinya ya pastiin di mixer itu ya, di mixer itu, aduh kok susah sih, Bentar, guys. Ya, ya, kenapa sih? Nah, ini kenapa nggak bisa diklik? Oke, jadi calculation. Kita pastiin aggregation dimensionnya yang unik. Nanti kayak dia nampilin datanya nggak valid gitu loh. Jadi yang step harusnya beda. Misalnya kayak NSN ini. Ini pasti dia 411. Lah, kok masih tetap sama ya? Ntar. Oh, sorry. Aku ngesam ternyata pantas. Harusnya pakai count ya. Coba kita tadi itu ya. Apa sih? Kita coba tetap pakai now peserta misalnya. Ini sebenarnya trial and error ya teman-teman. Jadi aku maaf banget kalau misalnya nggak langsung kayak eh apa sih? Langsung sekali nyoba itu langsung dapat hasil yang sesuai gitu. Pokoknya trial and error sih. Ah, ini kok 306 ya? Jadi datanya kayak nggak sesuai. Karena kalau asumsiku ya teman-teman, ini sebenarnya nama peserta itu ada yang sama, ada yang duplikat. Dan sebenarnya itu nggak boleh ada data yang duplikat sih. Kalau kita mengacu ke ini ya, dataset sebenarnya juga bisa kita normalisasikan. Jadi kalau misalnya ada data yang duplikat itu ada baiknya kita pakai N1 kayak dijadiin satu gitu ya. Cuma jadinya imbasnya kayak apa sih? Kayak kolom-kolom yang nilai datanya berbeda itu harus jadi, aduh, aku lupa, multivariate ya, yang dia bisa dua nilai. Kok multivariate sih? Pokoknya dirubah supaya bisa dua nilai, nampung dua nilai atau lebih gitu. Jadi nama pesertanya ada yang sama. Jadi kayak yang sama itu dihitung sekali sama ini ya, sama apa sih, sama SHC-nya. Jadi kayak berkurang sampai 300. Nah, kalau misalnya kita rubah ini pakai yang aggregation dimension yang dimensinya benar-benar unik nilai datanya, cuma kayak NSN. Ini pasti 411. Nah, itu. Itu ya sebenarnya kalau dari aku sih, aku asumsinya patokannya itu. Kita pilih aggregation dimensionnya yang nilai datanya unik supaya dia mewakili benar-benar bisa eh, agregasinya itu per baris itu nggak digabung-gabung. Terus di sini kan, oh ya, sebenarnya kita pengen dibedain tahun misalnya. Nah, itu kita pakai hierarki. Hierarki itu kalau nggak salah nah ini hierarki. Hierarki, terus pilih level 2. Nah, sebenarnya selain hierarki, ini kalau misalnya cara yang kalau misalnya hierarkinya mau kita tetapin level 1, kita masih bisa juga kita pakai filter. Filter, terus di by member, terus nanti tuh kita checklist aja nih yang mau kita tampilin. Karena kalau filter itu dia nampilin semua apa sih? Nampilin semua kan. Bisa jadi kita mau cuma nampilin nggak nampilin 2022 misalnya. Nah, kita pakai filter. Jadi dia bakal nampilin sampai 2021 gitu. Tapi kalau misalnya mau nampilin semuanya ya kita centang yang 2022 juga sih. Kita 2022. Nah, tampil dua-duanya. Tampil tiga-tiganya. Terus di sini sebenarnya kan, bentar, kok bar? Bentar sih, kan maunya line ya. Sorry guys, nah line. Terus di sini kita pengen nggak cuma satu garis. Jadi kayak ya kategorinya nggak cuma satu variabel doang, tapi kita pakai variabel lain. Misalnya kita juga bedain berdasarkan jenis kelamin tuh. Nah di color tuh kita bisa tuh nambahin dimension jenis kelamin. Nah dia bakal ngebedain berdasarkan jenis kelamin juga, teman-teman. Jadi masuk totalnya 411. Dari kenapa ini ya?
Dan kayaknya sih bisa nambah, enggak, bisa nambah lagi color ya. Oh bisa sih, ternyata bisa ya. Hmm, coba kita pakai apa ya, pakai, oh ini lebih apa sih. Wow, garisnya makin banyak ya. Oh gitu, teman-teman. Buat line chart, aku harap sih teman-teman udah paham ya, yang bisa kita lakuin apa di sini. Kita chart. Terus tadi aku juga sempat kayak nunjukin buat bikin chart yang dia kita terapin conditional formatting. Itu yang persebaran daerah. Nah, kita bisa pakai chart di sini, terus tetap pakai bar, kita ganti ke vertikal, dimensionnya kita pakai, kurang kita pakai yang top, apa itu? Kita pakai yang itu bisa sih, yang barusan kita pendaftar, terus kayak kita pakai dimensionnya itu ya alamatnya daerah sih. Nah ini bisa kayak gini, itu digedein juga. Nah sebenarnya dashboard report itu eh, kita bakal kayak implement KPI juga teman-teman. Jadi kalau misalnya pengen tahu ketercapaian dari sebuah program itu, di dashboard itu kadang juga kita visualisasiin tuh pencapaiannya. Nah, supaya bisa ngebedain batang mana yang dia udah mencapai target, itu kita bisa pakai conditional formatting. Ya di sini deh. Nah, conditional formatting. Terus ke story define, add threshold, terus pilih number range saja. Kalau miser aku belum pelajarin ya, cuma number range saja. Terus kayak ini, sorry guys. Setelah eh, kita cuma netepin dua aja nih. Apa sih ini? Yang apa sih yang mencapai target, apa sih ya, tercapai sama tidak tercapai. Nah, set untuk bisa tercapai itu minimal 30 misalnya. Jangan, ya bisa 30. Terus kalau misalnya tidak tercapai, misalnya di bawah berapa ya? Di bawah 20 ya misalnya ya. Jangan 20 deh. 23 misalnya. Nah, bisa deh. Lo bentar. Kok hilang sih tadi? Tidak tercapai. Oh, aku lupa pilih misernya. Kalau mau pilih misernya ya. Total pendaftar, terus apply. Dan bisa dirubah ternyata ini. Kita pilih 20 aja deh. Apply, terus down. Nah, ini belum berubah karena kita belum setting. Setting untuk apply itunya. Apa sih? Conditional formattingnya. Jadi kita setting dulu ke alamat. Eh, ini. Administer, threshold, terus show threshold, terus define total pendaftar. Nanti dia bakal berubah. Ini kenapa masih biru ya? Kok ada yang biru ya? Nah, coba rubah deh. Um, eh, 21.30. Eh, harusnya 30. Loh, bentar.
Kok nggak mau ya? Kok masih biru ya, teman-teman? 24 itu harusnya, oh kayaknya ini harusnya ya di 3. Oh nggak bisa sama ya? Berarti ini harus lebih sih. Lebih juga. Oke, play. Nah, baru jadi warnanya cuma dua nih. Tercapai sama tidak tercapai. Sekarang aku masih bingung ya, kenapa total pendaftarnya masih ada ya warna ini kayak masih bisa dirubah. Aduh, aku bingung juga ya kenapa ya warna. Kenapa ya nih ya? Oh, bisa dihilang ternyata nih. Lo nggak bisa ternyata. Ya, pokoknya gitu ya teman-teman. Caranya buat pakai conditional formatting. Terus eh sebenarnya sih eh kalau bikin dashboard tuh kita mulai dari header dulu ya. Header di atas sini. Terus kita sudah bisa pakai container. Nah, terus benefitnya apa ya pakai container? Soal tadi sempat ditanya ya, kenapa harus pakai container sih? Kenapa nggak langsung aja? Nah, enaknya pakai container itu kita bisa lebih gampang buat organize-nya, sama buat nanti ngatur lokasinya. Nah, kalau misalnya nih kita pengennya selalu sejajar eh, posisi dan perpindahannya. Nah, kan pasti ribet ya ngemindahinnya satu persatu gitu. Harus pindahin ke atas misalnya nih, ini juga harus kita pindahin ke atas juga. Nah, mending biar kalian semuanya bisa pindah barengan, kita masukin di kontainer aja guys. Jadi kalau misalnya kita mau ini barengan dipindahin, dia bakal pindah barengan semua. Itu ini ya kita coba buktiin. Dia pasti pindah semua nih. Nah, loh, kok nggak pindah sih? Nah, pindah kan dia, pindah semua kan. Jadi kayak nggak perlu repot-repot dari satu persatu. Terus kita posisiin posisinya biar benar-benar sejajar. Itu kan kayak effortnya lumayan kan. Jadi mending supaya langsung pindah semua ya kita masukin ke kontainer aja gitu. Terus yang nggak kalah penting ya, kita bisa nambahin filtering. Nah, ini filtering input control. Terus teman-teman pilih dimension. Misalnya kita mau filter pakai tahun. Nah, kita pilih tanggal pendaftaran, filter by member, terus pilih centang A ya deh, terus oke. Nah, ini belum kelihatan ya. Jadi kayak kita harus apa sih? Gedein dulu. Kita gedein. Nah, Nah, ini kan ada apply ya. Kalau misalnya kita mau nampil 2022, terus kita klik apply, itu kan ribet banget kan. Harus ngeklik apply. Kenapa kayak ketika kita centang yang lain itu dia bakal langsung berubah. Itu gimana caranya? Nah, itu kita bisa setting itu di sini titik tiga, terus di sini ada show height, terus di unchecklist yang apply selection button. Jadi kayak nanti itu kita nggak perlu klik tombol apply lagi buat ganti checklistnya. Nah, gitu guys. Jadi kayak dia langsung terus ngecek list sendiri. Itu ya buat yang buat yang filterin, dan nanti buat gimana sih untuk yang styling ya styling itu aku bakal serahin ke Mbak Jihan. Jadi teman-teman tunggu aja video yang Mbak Jihan, nanti bakal ada di Notion juga untuk yang styling. Mungkin buat video yang apa sih yang untuk tahapan pertama dari desainer desainer mode-nya SHC di stories.
cukup sekian. Aku harap teman-teman udah paham ya. Mohon maaf kalau aku masih belum bisa ngejelasin semua chart ya. Kayak misalnya nih, yang stacked misalnya, stacked dan lain-lain, chart atau donat dan lain-lain. Tapi overall teknisnya sama. Yang penting teman-teman paham buat ngatur mixer ini. Ini lumayan tricky soalnya yang mixer ini. Pokok intinya ya, intinya kalau kalian nggak mau repot-repot ngatur ini, yang extension aggregation type sama dimension, pastiin di aggregation itu di kalkulasinya, aggregation dimensionnya milih kolom yang nilai unik, yang dia beda semua setiap barisnya. Karena kalau misalnya di sini kan kita pakai jenis kelamin nih, yang dimension di luar. Kalau kita mau tetap pakai jenis kelamin, nilainya pasti nggak sesuai. Nilainya pasti nggak sesuai. Dia bakal kayak ngesam ini ngesam kayak. Jadi kayak harusnya sih supaya hasilnya sesuai, kita coba pakai data yang benar-benar nilainya unik. Kolom data, apa sih kolom yang nilainya benar-benar unik. Jadi kayak ini kan udah sesuai nih, 94, 92, 93. Gitu ya teman-teman. Oh. Jadi kayak saat ini cuma sampai di stories untuk yang ETS kalian. Aku harap teman-teman bisa nyelesain ETS-nya dengan sebaik-baiknya. Aku nantikan buat pengumpulan ETS-nya karena selain sebagai asisten, nanti buat gradernya juga dari asistennya. Jadi aku juga terlibat buat menilai kerjanya teman-teman. Aku lumayan objektif ya teman-teman. Jadi kalau bisa, bisa mungkin uh, apa dikerjain dengan rapi. Gak cuma ETS, semua penugasan lainnya asisten yang nge-grader. Jadi ya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya teman-teman, mungkin videonya bisa aku akhiri. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, ntar kalian bisa kontak WA aku ya. Atau mungkin bisa lewat ketua kelas Yoka buat disampaikan ke asistennya. Oke, see you di next meet ya teman-teman. Aku harap aku bisa eh, lebih optimal lagi buat ngejelasin materi berikutnya. Apa ya, kalau nggak salah kita bakal belajar linear regression pakai R. Itu lumayan ribet juga teman-teman. Gitu ya. Oke, makasih. Dadah guys.